Ya kan Wali Songo itu kan sering dikultuskan kan sama masyarakat Jawa lah Oh khususnya. ya. Nah itu digambarkan bahwa Wali Songo itu kayak punya kesaktian, terus punya kemampuan-kemampuan yang di luar nalar gitu loh kalau Di luar standar manusia gitu ya. Nah kan sering diceritakan seperti itu. Nah sebenarnya gimana sih sebenarnya Wali Songo itu, makna Wali Songo bagi masyarakat Jawa itu? Karena beliau itu sering, kalau saya baca statusnya beliau itu sering menyampaikan tentang beberapa karomah para wali. Tidak hanya Wali Songo, tapi juga wali-wali yang ada di luar sana. yang di lain Timur juga. Tengah, dia. Wali santri, wali. Ya tadi Mas Aldi sudah nyinggung dari awal. Kalau bisa soal karomah itu pasti tidak masuk akal. Pasti tidak masuk. Kalau masuk akal tidak namanya karomah, itu normal-normal aja. Iya. Biasa. Biasa. Ketidakmasuk akalan sebuah peristiwa itu bukan berarti nggak masuk akal. Oke. Kadang akal kita yang belum menerima logika kejadian itu. Keramat itu faktanya ada. Oke. Kalau malah tadi konsekuensi tidak meyakini keramat itu sama dengan tidak meyakini mukjizat. Iya. Itu satu pola yang sama, cuma kepemilikannya yang berbeda. Karena ada tadi ada kode etiknya. Kalau mukjizat itu diperlihatkan, Memang itu sengaja diperlihatkan. iya sebagai bukti kenabian. Tapi kalau karomat itu disembunyikan kode etiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan kita hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-201. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mas Anis gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Aldi, malam ini kita sudah kedatangan tamu. Ini beliau guru kita. Kita kenalkan Mas Aldi ya. Ya, Nah, mungkin sudah pada kenal juga. Ya. Tapi ada beberapa yang belum kenal. Iya. Nah, beliau itu adalah Ustadz Tajuddin Arafat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat semua Tadi ya. kehujatan betul. Ya, enggak, gerimis sudah aman. Kan ini musim hujan Mas Aldi. Ya, Jadi kita harus selain menjaga stamina juga harus menjaga hati kan gitu. Nah Mas Aldi, kira-kira beliau kita lakukan ke sini mau bahas apa ini? Ya, ini ada tema unik nih Mas Anis. Apa? Jadi tentang keramat Wali Songo Mas Anis. Oh, tentang keramat Wali Songo. Ini kayaknya beliau juga udah khatam juga nih tentang Wali Songo ini. Karena beliau itu sering, kalau saya baca statusnya beliau itu sering menyampaikan tentang beberapa karomah para wali. Tidak hanya Wali Songo, tapi juga wali-wali yang ada di luar sana. yang lain juga. Dia. Wali santri, wali. Nah, kira-kira apa yang mau kita bahas tentang keramat Wali Songo Mas Aldi? Ya kan Wali Songo itu kan sering dikultuskan kan sama masyarakat Jawa lah Oh khususnya. ya. Nah itu digambarkan bahwa Wali Songo itu kayak punya kesaktian, terus punya kemampuan-kemampuan yang di luar nalar gitu loh kalau Di luar standar manusia gitu ya. Nah kan sering diceritakan seperti itu. Nah sebenarnya gimana sih sebenarnya Wali Songo itu, makna Wali Songo bagi masyarakat Jawa itu? Kan kadang juga gini Mas Aldi, ada juga masyarakat kita yang hanya ini cenderung percaya saja tanpa ada keyakinan yang penuh. Artinya begini, ada sebagian masyarakat kita terutama di Jawa itu percaya dengan mitos. Padahal itu tidak benar. Kalau tadi kan karomah itu kan memang ada dasarnya, ada dalilnya kan begitu. Tapi kalau mitos kan hanya berdasarkan itu kepercayaan masyarakat setempat. Nah mungkin juga perlu dibahas Mas Anis, apakah benar mitos itu apakah
berarti terus nggak benar gitu loh. Jangan-jangan ada sesuatu yang hal lain yang dibalik mitos itu yang kemudian melatar belakangi adanya mitos tersebut. Daripada kita bertanya-tanya, langsung mungkin kita pada Pak Ustadz Tajuddin Arafat untuk menyampaikan tentang apa itu karomah para wali dan mitos yang beredar di masyarakat, Pak Ustadz. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi gini, kalau bicara soal karomah itu pasti, ya tadi Mas Aldi sudah nyinggung dari awal, kalau bicara soal karomah itu pasti tidak masuk akal. Pasti tidak masuk. Kalau masuk akal tidak namanya karomah, itu normal-normal aja. Biasa. Biasa. Ketidakmasukakalan sebuah peristiwa itu bukan berarti nggak masuk akal. Oke. Kadang akal kita yang belum menerima logika kejadian itu. Akal kita yang belum sampai pada penerimaan atas peristiwa itu. Contoh, kalau saya mau cerita sederhana, kalau bicara soal keanehan-keanehan para wali ya, nggak usah. Saya belum nyinggung Wali Songo dulu aja. Yang saya tulis, yang saya narasikan dalam tulisan saya itu contoh sederhana. Imam Hambali, Imam Hambali salah satu mujtahid mutlak ya, murid Imam Syafi'i. Itu setiap hari sholat sunnah itu 300 rakaat. Itu belum wajibnya ya? Wajibnya kan 5. Itu 300 rakaat setiap hari. Dah. Pegel kayaknya. Saya mau tanya, kira-kira masuk akal benar? Kalau bagi saya kayaknya masuk akal. Jadi ketidakmasuk akalan sebuah peristiwa itu bukan berarti nggak rasional. Karena kita yang belum sampai pada level itu. Itu yang sifatnya normal, itu masih normal Mas. 300 rakaat itu sehari masih normal. Artinya kalau memang kita mau serius juga mungkin bisa untuk maka tapi kan nanti tidak kerja, tidak apa malahan. Nah, itu pasti itu pembandingnya gitu. Dikalkulasi waktu. Padahal sekarang enggak. Tadi Imam Ahmad bin Hanbal juga bisa menghidupi keluarganya. Jadi itu maka nanti soal keanehan-keanehan dalam peristiwa hidup itu masih biasa ya. Itu dikatakan khawarik kalau dalam bahasanya. Khawarikul adah, sesuatu yang secara adat itu apa sih ya, keumuman masyarakat itu berbeda. Umum lah. Memang karamat itu nggak umum. Kalau umum itu ya nggak keramat, normal-normal saja, nggak ada keramatnya. Kemudian itu yang dipahami. Nah memang kemudian secara umum dipahami bahwa keramat itu biasanya berkaitan dengan keganjilan peristiwa yang tidak mudah diterima oleh akal masyarakat. Seperti kalau dalam cerita-cerita itu ya berjalan di atas air. Terbang, kan gitu kan. Nah, tapi peristiwa itu apa ada atau tidak? Ya ada. Satu. Kalau gini, kalau kita ada konsekuensi serius, kalau kita dalam beragama Islam ya, tidak menerima keramat. Karena apa? Antara karomah dengan mukjizat itu frekuensi polanya sama. Cuma status kepemilikannya yang berbeda. Antara keramat dengan mukjizat. Oke. Kalau mukjizat itu nanti. Jadi mukjizat dengan karamat dari sisi porsi kejadian dan keganjilannya itu sama. Oke. Tapi porsi status kepemilikannya. Kalau mukjizat itu dinisbatkan keganjilannya kepada para nabi, kalau keramat itu dinisbatkan kepada para wali. Nah, soal aneh itu tidak hanya keramat, tidak hanya mukjizat. Istidraj itu juga aneh, Mas. Gimana? Orang nggak pernah sholat, muslim tapi nggak pernah sholat, nggak pernah doa, sugih-sugih. Itu juga bagian dari keganjilan kan. Buat kecurigaannya kita, itu mesti pesugihan atau yang lain. Lepas dari itu bahwa itu ada keganjilan juga. Atau mungkin kayak orang itu kerjanya nggak jujur terus jahat tapi kok malah kayak sugih gitu kan. Makmur. Nah itu maka ada namanya istidraj, ada namanya karomah, ada namanya mukjizat. Di level keganjilannya peristiwanya sama. Peristiwa sama ya. Tapi dimensi kepemilikan kejadiannya itu yang berbeda. Oke, kalau gini Ustaz, kan biar kita meluruskan dulu tentang apa itu. Kalau mukjizat itu untuk para nabi. Kemudian karomah untuk para wali. Para wali kekasih Allah, para kalau ulama. Istidraj itu untuk siapa? Untuk mereka yang ingkar kepada Allah, untuk mereka yang merasa dirinya nyaman, ya seakan-akan tanpa Allah itu dia sudah bisa kehidupan. Istidraj itu orang Jawa itu artinya diluluh. Biar orang kemudian karena dia lupa kepada Allah, tambah lupa dengan Allah. Seakan-akan saya tanpa sholat, tanpa wiridan, tanpa zikir, tetap kaya. Nyatanya tetap kaya. Lah itu orang tambah rusak dengan keganjilan dan keanehan yang mereka alami. Itu peristiwanya namanya istidraj. Istidraj seperti Namrud, peristiwa orang-orang kaya yang tidak
kok iso ya nyatanya memang bisa. Kadang kan ada juga kan orang yang gumun sama awake dhewe, maksudnya gumun sama dirinya sendiri itu loh. Karena terjadi keanehan gitu. Kayak merasa jajah aku wali ya. Ya itu ukurannya adalah soal kira-kira dengan perilaku seperti ini kok kemudian kita baik-baik saja itu. Ini itu bagian dari kasih sayang Tuhan atau dilulubi Gusti Allah itu. Aku ya aku gak sholat ya sehat-sehat wae. Oke, berarti gini Ustaz, kita harus tahu dulu Mas Aldi tentang apa itu definisi wali kan gitu. Lah ya, kepemilikan dari peristiwa yang ganjil itu yang dilihat, bukan keganjilannya. Karena biar gini, biar misalkan kita mungkin kalau ada keanehan itu nggak ngaku-ngaku wali gitu loh Mas. Iya. Jadi gini, wali itu tidak ada hubungannya dengan keramat. Oh, malah nggak ada hubungannya. Bedanya ya ini tadi bedanya antara mukjizat dengan karomah itu adalah kalau mukjizat itu memang harus ditampilkan, harus diperlihatkan sebagai bukti kenabian. Nabi kok nggak ada mukjizatnya, nggak nabi. Maka hampir semua peristiwa kenabian itu pasti ada keganjilan-keganjilannya. Ya, betul. Baik yang berupa fisik, material maupun non material. Kayak Nabi Nuh ya dengan kapal besarnya, kemudian dengan peristiwa banjir bandangnya, Nabi Soleh ya yang kemudian dengan kreativitas masyarakatnya yang mampu memahat gunung dengan indahnya, kemudian Allah memberikan mukjizat yang sesuai dengan frekuensi kualitas masyarakatnya, yaitu menciptakan unta keluar dari batu. Karena apa? Karena memang frekuensi intelektual peradabannya memang itu. Oke. Nah, yang sekarang lagi ngetren di Saudi itu, Madain Soleh sebagai tempat wisata itu kan dari peninggalannya Nabi Soleh. Oh iya, Dan tempatnya itu ya Nabi Soleh. Sekarang ya? itu jadi destinasi orang umroh baru selain Taif gitu. Itu Madain Soleh. Banyak semuanya, Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah Karena lautan, waktu kemudian itu bisa banyak menjadi ahli sihir kan. Karena ada kecocokan karena gini, Mas. Di zaman itu tidak ada tradisi sihir, tidak ada apa-apa, kemudian Nabi Musa lemparin tongkat menjadi ular. Orang kan kehilangan momen. Ya, ini mau dinilai apa? Ini bukan ganjil, memang nggak pas itu. Keganjilan itu karena ada sesuatu yang normal menjadi itu malah aneh kalau gitu ya. malah aneh ini lucu, nggak sesuai momennya. Maka ya wong edan sing ngene iki ora karena nggak ada momennya. Nah, itu keharusan kalau. Beda kalau wali tidak ada kewajiban untuk mempertontonkan atau memperlihatkan keramatnya. Bahkan wali itu punya standar etik terkait dengan keramat, ada kode etiknya. Ada kode etik keramat ya. Ya, apa? Menyamarkan, menyembunyikan. Nah ini bedanya. Maka tadi kenyambung dengan yang ditanya Mas Aldi itu tentang mitologi para wali songo yang bisa terbang, Nabi ada cita-cita jalan di atas air, kemudian topo brotonya di pinggir kali oleh Sunan Kalijogo, Terus kemudian juga katanya ada di 2 tempat sekaligus. Kemudian banyak kan cita-cita itu. Iya. Cita itu. Ya lepas dari benar atau tidaknya, kita kembali kalau wali songo paling aman itu kembali ke catatan. Catatan sejarah. Catatan sejarah. Kalau ditanya apakah pengkultusan itu ada catatannya? Ada. Cerita-cerita tentang yang Mas Aldi tanyakan tentang para wali songo yang punya keluwihan ya, kelebihan-kelebihan yang sifatnya magis seperti itu, ada catatannya. Cerita soal Sunan Bonang Nuding, ya, menunjuk ke buah kolang-kaling menjadi emas, itu ada ceritanya, ada rekaman catatannya. Tapi pertanyaannya gini, catatan itu siapa, seperti apa, otoritasnya seperti apa, valid atau tidak? Ya. Kalau hanya berdasar catatan banyak. Jenengan ziarah wali songo tukune dalan-dalan buku-buku 10.000-an yo ono apa iki? Bukune sing urane kelang-keling apa bening resik itu. Katanya bukan soal itu. Apakah catatan itu sesuai dengan faktanya atau tidak? Ya itu wali songo seperti itu. Dan memang ini yang menjadi problem kita sekarang itu adalah masih banyak dari masyarakat kita, terutama di Islam Jawa, membaca dan mengenal wali songo dalam aspek material mistisnya itu. Akhirnya nilai-nilai intelektualnya, warisan ilmunya itu nggak begitu banyak terekspos. Yang orang kenal itu kan kanuragannya. Lah itu problem. Apakah itu salah? Enggak juga. Tapi yang problem adalah kemudian menjadi tolak ukur wali songo itu jaduk. Nah itu yang
Itu yang repot. Iya. Menjadi tolak ukur bahwa Wali Songo gak jaduk, gak Wali Songo lah itu repot. Dan juga Wali Songo juga termasuk seorang yang alim kan Ustaz? Semuanya pasti alim. Wali itu otoritas dalam kepenguasaan, wilayah dan juga keilmuan. Jadi ini yang kemudian PR kita bersama itu ini. Bukan meluruskan ya. Bukan meluruskan bahasanya. Khawatirnya gini, kalau kemudian mitos itu gak diyakini juga repot. Karena keramat itu faktanya ada. Kalau malah tadi konsekuensi tidak meyakini keramat itu sama dengan tidak meyakini mukjizat. Iya. Wong itu satu pola yang sama, cuma kepemilikannya yang berbeda. Karena ada tadi ada kode etiknya. Kalau mukjizat itu diperlihatkan, memang itu sengaja diperlihatkan. iya sebagai bukti kenabian. Tapi kalau karomat itu disembunyikan kode etiknya. Ini akan bertolak belakang dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Ngaku wali, ngitono keramate. Padahal nggak ada, nggak boleh itu. Secara etika kewalian itu nggak boleh. Terus kalau yang menunjukkan itu, Nah itu problem. Itu pasti problem. Artinya itu mungkin bisa dikatakan wali atau tidak itu Ustaz? Bisa saja wali, tapi kemudian akhirnya downgrade kalau bahasa kita. Iya. Akhirnya dia downgrade. Karena gini, dan itu, ini saya ngomong seperti ini karena kaidah kewalian memang seperti itu di semua literatur tasawuf. Contoh banyak orang mengkritik. Ada contohnya diantaranya Abu Yazid Bustami. Pernah ditanya oleh santrinya dengan seorang wali yang bisa terbang dari sana ke sini dan seterusnya. Jawabannya Abu Yazid Bustami, kalau seperti itu masih kalah dengan burung. Dia tanpa zikir, tanpa wirid, tanpa apa, secara natural dia bisa terbang sendiri. Kalau dia hebat itu adalah dia bisa terbang dari nafsunya ke Allah, itu baru bisa hebat. Itu bahasa kritikannya seperti itu. Abu Abbas Al-Mursi itu muridnya santri kinasinya Syekh Abdul Hasan Asyadili. Dia adalah guru kedua tarekat Syadiliyah setelah mursyid utamanya Syekh Abdul Hasan Asyadili. Juga sama. Kalau orang hanya bisa melipat bumi, dia dalam sekejap dari ujung timur ke ujung barat. Itu nggak ada apa-apanya, itu bisa. Yang paling hebat adalah ketika dia bisa melipat dirinya dari nafsu menuju Tuhan. Jadi ukurannya itu semuanya adalah amal soleh, ketaatan dan yang lainnya. Tapi kenapa Ustadz ketika kita ngomong tentang karomah para wali, kemudian dunia mistisnya tanah Jawa itu kan, kenapa kok Jawa itu identik dengan cerita-cerita yang tadi, mohon maaf, ada mitos, ada karomah, macam-macam itu? Cita-cita supranatural. Ya, dunia spiritual itu ya. Ya karena emang dunia timur itu seperti itu, beda dengan dunia barat. Tradisi timur itu, tradisi mistis itu kental. Tradisi tidak hanya di Islam, hampir semua agama-agama timur itu tradisi mistis itu kental. Dan memang menjadi, kalau di daerah Jawa itu memang menjadi kayak prasyarat kewalian. Maka kenapa tradisi jaduk anorgan itu pasti ada. Untuk apa? Untuk memberikan pemahaman konsepsi masyarakat Jawa. Yang namanya pandito, guru pandito, itu tidak hanya paham soal agama, tapi juga harus jaduk. Maka memang itu menjadi satu paket ya untuk dakwah ke masyarakat Jawa. Loh, jenengan Jawa mek modal ilmu tok ya dilepeh, Mas. Maka banyak cerita-cerita kemudian tidak hanya sekedar adu pengetahuan, tapi adu fisik. Oke, kan juga ada cerita misal tentang seorang kiai itu kan tidak hanya bisa ngaji, tapi juga bisa mengobati, bisa nambani gitu. Bisa nambani, iso geger ambek preman tukaran. Ya. Atau bisa itu, ada orang kesurupan nanti bisa itu menjadi satu paket. Dan itu dari Wali Songo diturunkan kepada para kiai-kiai. Contoh Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo. Itu ketika bangun pondok Salafiyah Sukorejo di Situbondo itu, babat alasnya bapaknya atau beliau sendiri itu harus tarung dengan preman-preman lokal. Ketika baru tunduk, maka boleh. Bahkan preman akhirnya taat, bertobat dan ikut ke pondok, menjaga pondok juga. Caranya itu, cara menaklukkan, kayak Gus Maksum yang lainnya. Diperlukan orang seperti itu. Karena apa? Ya masyarakat kita itu kan warna-warni. Ono sing adu argumen, ono sing jago gelut, yo mainnya gelut. Ini tak kasih bocoran juga. Raden Asnawi Kudus itu jago gelut itu. Oh, itu pintar kanuragan ya? Tidak hanya kanuragan, jago gelut juga. Ada peristiwa pasca Komite Hijaz, ya 1920-an ya, awal-awal mau merintis NU itu juga. Itu beliau gelut dengan kiai di Tuban.
Sama-sama kiai. Berjumatan, berjumatan. Nah, kiai ada argumen serampung. Karena wis gak iso dijak rembug ini. Nek kowe kalah melu aku, nek aku kalah melu kowe gak usah melu aku. Tenan, itu ada catatannya itu. Di komite hijaz itu ada cerita. Jadi Mbah Asnawi gak kayak gini. Dan memang ada fakta cerita. Mbah Asnawi itu pernah ketika menikahkan salah satu putranya atau putrinya, saya kurang tahu pasti, yang jelas ada pernikahan. Itu Mbah Asnawi itu membuat kayak sayembara kalau sekarang di Kediri pencak dor itu loh. Siapa yang menang dikasih sapi atau kebu itu. Jadi itu ada cerita itu. Jadi memang kudu jaduk, Mas. Nah, jaduk itu diantaranya ya kanuragan. Kanuragan nanti bicara soal mistis, soal yang unik-unik dan aneh-aneh. Tapi itu bukan berarti wali loh ya. Karena satu yang aneh bentuk itu wali. Jadi Kobusur aja bisa melakukan undur mowo yuso itu. Aneh ya. Itu juga aneh. Kan juga kita ada cerita Mas Aldi, di Indonesia kan waktu perang itu kan bambu runcing dengan itu kan termasuk kan keanehan kan? Jadi ya di keanehan-keanehan seperti itu, apakah itu adalah indikator seorang wali? Secara zahir iya. Tapi apakah dia itu wali dalam artian yang itu? Ya Allah alam. Karena kan ada kaedahnya lah ya alifur wali ilal wali. Itu dimaknai dua aspek. Tidaklah orang mengetahui wali kecuali wali yang lain. Karena satu frekuensi kan. Maka biarlah anehnya tradisi wali itu tradisi kerahasiaan. Maka nggak ada kemudian klaim aku adalah wali, itu nggak mungkin itu, mesti bermasalah itu pasti bermasalah. Jadi kaidah tidaklah mengetahui seorang wali kecuali wali itu sendiri, itu pun dalam ruang lingkup zona mereka. Circle mereka. Circle mereka nggak bisa kemudian klaim-klaiman itu nggak bisa. Ketika saya mengatakan, oh Mas Anies itu wali. Jadi saya wali toh kalau desa itu Mas Anies. Kan lucu toh. Kan jadi lucu, nggak bisa. Tapi bisa dikatakan gini enggak Ustaz? Jadi kayak karomah terus dan sebagainya yang disebut aneh tadi ya. Itu bisa jadi ilmu yang mungkin belum bisa dipahami oleh masyarakat yang gampangnya ada tingkatan di bawahnya. Misal kayak gini lah. Orang-orang yang misal jenengan S3 terus yang kuliah-kuliah tingkat tinggi lah. Kan kadang masyarakat bawah ketika mereka ngobrol kan juga nggak paham. Apakah hampir seperti itu? Maksudnya gambaran mudahnya gitu. Iya, paham. Memang kenapa kemudian keramat itu di dalam tradisi keuangan itu harus diminta untuk dirahasiakan? Karena apa? Ya karena tadi penerimaan masyarakat itu khawatir kemudian beralih kepada suka pada keanehannya, lupa pada warisan ilmunya. Dan prosesnya beliau sampai ke sana itu nggak mudah itu loh. Karena orang lihat wah pinter pelmoco sembarang laduni. Orang laduni perang-perang tahun di Cina soalnya. Jadi konsepnya di sana. Yang harus dihati-hati itu memang itu. Jadi keanehan dan keganjilan itu menjadi satir ya. Pengalihan. Hijab tuh ya. Maka dalam bahasanya Abu Yazid itu menjadi iltifat, pengalihan diri kita. Akhirnya kemudian kita suka main itu, lupa kepada yang beri. Nah, maka nanti dalam kaedahnya kewalian dalam tasawuf itu al-karamah haidur rijal. Keramat itu haidnya para wali. Aneh tuh. Jadi dianalogikan seperti haid. Keramat itu seperti haid. Haidnya perempuan itu ya? Iya. Haid itu gimana sih? Natural. Jadi wali itu pasti punya keramat. Iya. Karena itu menjadi bagian dari anugerah Tuhan. Karena dia kekasih. Kekasih itu pasti dikasih keistimewaan oleh yang kekasihnya. Itu pastilah. Dari sekian teman-teman yang di sini, kemudian kan ada orang yang mungkin membedakan karena senang dan sayangnya. Pasti itu natural. Natural. Nah, di sisi ini, itu seperti itu para sufi mengatakan itu. Nah, karena dia seperti haid itu kan nggak boleh sholat ya. Kalau kita nggak hati-hati, maka bisa memalingkan kita kemudian jauh dari Allah. Fokus kepada pemberiannya, lupa kepada yang memberi. Wah, itu paling risiko. Contoh apa ya? Kita nyuwun sewu, kita dengan orang tua. Kalau sudah dikasih, ele wong tuane ora. Lumrah Bu, Pak, jaluk laptop. Untuk laptop kira-kira ele wong tuane apa ele laptop? Laptop. Itu problemnya kewalian itu. Lah, tapi nggak bisa ditolak. Aneh toh? Karena itu pemberian. Karena pemberian, nggak bisa ditolak. Tapi kalau diperlihatkan, ngisi-ngisi nih, Mbak. Nyuwun sewu ketika ada perempuan, aku head, cito-cito. Isin pura? Isin. Orang punya head itu cenderung disembunyikan apa diperlihatkan? Disembunyikan. Nah itu problemnya. Maka para wali itu nggak suka karomah. Itu yang dinamakan kode etik para wali. Karomah tadi ya. Nggak suka memang. Orang wali itu nggak suka keramatnya diketahui. Banyak cerita
wali kemudian diketahui keramatnya, mintanya apa? Minta mati, sudah nggak nyaman di dunia dan seterusnya. Saya ada cerita, ini cerita dari guru saya almarhum Mbah Kiai Ma'mun Ahmad Kiai Kudus. Ketika saya masih sanawi, untung saya masih ingat cerita itu. Mbah Kiai Ma'mun Ahmad itu ngaji mondok di Termas Pacitan di masa ya Mbah Yai Dimyati. Iya, Mbah Dimyati. Dan Mbah Dim itu adiknya Syekh Mahfud Termas. Mbah Kiai Dimyati itu adik Mas Mahfud Termas. Itu masyhur dicerita di sana. Jadi nanti ditakyin sama kalau jangan punya jaringan Termas tanya aja, enggak tahu apakah cerita itu juga di sana ada atau enggak. Itu gini, satu saat ceritanya itu yang cerita Mbah Yai Ma'mun itu Mbah Dim itu napeh beras, tahu napeh ya? Iya. Napeh kalau mau masak itu kan berasnya dibersihkan dari mungkin kotoran, kutu atau dari kulit-kulitnya yang masih tersisa itu kan napeh beras. Ketika beliau napeh membersihkan berasnya itu, lama-kelamaan dilihat oleh Mbah Dim itu kok menguning. Jadi seperti kayak biji-biji emas. Oh. Mbah Dim itu ya? Mbah Dim. Nah, Mbah Dim Yati loh ini ya. Apa yang dilakukan Mbah Dim Yati itu? Mbah Dim nangis. Dengan sederhana bilang, ya Allah saya tidak minta ini. Saya minta beras. Mboten usah Gusti. Saya minta beras. Nyoba mana Mas Anis, Mas Aldi. Kantong mana kantong gitu kan. Tambah terus ya. Ini berapa gram ini? Mana kawet di mental wali ya ini. Ganti mental. Karena apa? Itu soal mindset. Oke. Soal mindset. Problem kita itu melihat keganjilan dari keganjilannya. Tapi para wali ketika dia punya keganjilan, dia nangis. Ingat sama yang saya enggak mau ini. Khawatir terlena, iltifat dia. Terlena dengan itu, kemudian lupa kepada yang memberi. Oke, kan itu gini, peristiwa. Kalau itu kan wali yang sebenarnya kan. Iya. Kalau begini, ada keanehan, tapi sebenarnya keanehan itu datang dari makhluk lain di luar manusia. Itu kan ada Mas Aldi ya? Ya, minta bantuan jin. Ya, itu bagaimana Ustaz? Bahkan para wali songo juga ada yang berhubungan dengan yang Nyi Roro Kidul itu kan. Itu kan mungkin jin juga dengan kan? jin-jin lain lah itulah ya. Misalnya gitu. Kalau dikaitkan dengan berhubungan itu ya normal-normal saja. Dalam artian normal gini, kan memang mereka dulur kita yang lain tuh. Iya. Dulur kita yang lain. Kalau kemudian dikatakan aneh, memang dimensi sudah berbeda. Dialog antara manusia dengan alam jin itu dimanapun ada. Dan itu masyhur. Jin aja bisa belajar dengan Rasul langsung kan. Di aspek itu normal-normal saja. Kalau soal minta bantuan atau saling ya pasti akan khawarik karena apa? Dimensinya berbeda dengan dimensi kita. Itu. Jadi soal intinya gini, kita harus soal memahami keramat itu harus hati-hati. Hati-hati dalam gini. Kita tidak boleh berlebihan dalam dua sisi. Harus di tengah. Jadi ulama itu mengatakan untuk menyikapi tentang keramat itu ada 3. Ifrat, tafrid, hikmah. Apa itu Ustaz? Jadi tidak boleh tidak percaya sama sekali. Tidak boleh percaya sangat. Yang penting hikmahnya. Oke. Karena kejadian seperti itu yang diambil adalah pelajarannya, bukan kejadiannya. Peristiwa Nabi Musa membelah lautan. Itu bukan soal hebatnya Nabi Musa membelah lautan, bahwa memang Nabi Musa dibantu oleh Allah. Berarti tidak berhenti terhadap orang yang punya karomah. Iya, kembali kepada orangnya bukan karomahnya. Kok iso ngono jadi enake ya urip ya. Kan begini Mas ya. Kadang saya tuh memandang ada beberapa orang itu begini. Ada orang itu yang fanatik terhadap seorang wali, bahkan seorang guru, karena guru itu punya kelebihan. Itu namanya ifrat itu. Over, oke. Kan jadi fanatik buta. Akhirnya itu padahal di dalam Quran surat Yusuf itu apa ya? Allah itu memberikan kisah-kisah itu untuk ibrah. Ibrah liulil albab. Sebagai pengambilan hikmah, pengambilan ilmu tentang bagaimana kejadian Ashabul Kahfi tidur 300-an tahun tanpa makan, tanpa minum, fisiknya nggak berubah sama sekali, nggak rusak sama sekali. Anda mau nggak percaya? Nggak boleh. Quran ngomong itu soalnya. Iya. Ya kan? Quran ngomong itu. Siti Maryam ya dikurung dalam satu tempat di Masjidil Aqsa. Setiap hari ada GoFood-nya. Mau percaya nggak percaya? Itu ada. Berarti GoFood sudah dari dulu Mas Aldi? Ada. Tapi mungkin Jibril ini kayak. Levelnya beda. Kelas berat itu GoFood-nya itu. Jadi ini sikap 3 ini harus hati-hati. Nggak boleh berlebihan,
Nggak boleh nggak percaya sama sekali. Penting dalam peristiwa itu adalah hikmahnya. Hikmahnya seperti apa ya? Nah, berarti gini Kiai, kalau kita memandang ada wali yang punya karomah gitu ya, kadang kan kita memandang orangnya, kita jadi segan sama orangnya. Nah, kalau tadi yang jenengan bilang kan berarti kita harus ingat sama yang memberi malahan, Iya. yang memberi karomah itu, hikmahnya bagaimana dan menyikapinya gitu loh. Jadi rasa iri kita itu rasanya kepada orang kok punya anugerah seperti itu ya. Dan Bukan kejadian. menelusuri bagaimana kok bisa gitu loh. Ya Maksudnya sama ilmunya gitu. Ya, ini sama dengan cerita gini aja lah. Saya pakai analogi jomblo sama lihat temen yang punya pacar itu. Oke, ya. Enak yo, mangane gratis, bensin dijatah, paket, repot enak Apple ya. Jomblo kan mau gitu. Iya, Tapi dia lupa bahwa, oh itu ada usaha serius loh ya untuk menjadi pasangan. Ya, ada Rianto itu ya. Lah ya, privilege yang dia dapatkan itu tidak gratis. Ada Tapi konsekuensinya. karena prosesnya itu panjang. Iya. Iya. Jadi inilah, jadi saling melihat bukan dari peristiwa dia menikmati sesuatu, tapi bagaimana kita bisa mengambil seperti apa yang dia rasakan ketika mendapat kenikmatan itu. Nah, Ustadz, ini menarik tentang bagaimana kita harus benar-benar tahu tentang karomah para wali, kemudian kita tidak berhenti di yang punya karomah, tapi yang memberi karomah. Yang memberi karomah harus kita tahu. Nah, Ustadz, sebelum kita lanjut, kita akan jeda iklan yang mulai. Oh iya, monggo. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan ini bersama Ustadz Tajudin Arafat dan Mas Aldi. Nah, Ustadz, tadi menarik kita bahas tentang karomah para wali, terutama Wali Songo, Mas Aldi. Nah, saya tadi masih ganjal tentang fanatik buta, Ustadz. Ya. Kan sekarang itu ada fenomena begini Mas Aldi. Ada orang itu bahkan tidak hanya ke para wali. Kan kalau misalnya para wali begini, ada orang tuh yang suka ziarah ke makam wali A. Kemudian makam wali B itu diabaikan. Karena merasa cocok di sana. Ya, kan itu. Satu itu. Yang kedua begini, terkadang malah AB terhadap ziarah ke orang tuanya atau ke leluhurnya kan begitu. Itu yang sudah meninggal. Yang masih hidup ada yang fanatik seperti ini. Ada murid itu fanatik terhadap guru, sehingga apa-apa yang keluar dari gurunya, entah itu perkataan atau perbuatan, itu dianggap semuanya benar. Padahal itu kalau menurut kode etik tadi itu nggak benar. Nah itu bagaimana Ustaz? Oke. Jadi tadi ya saya mengatakan menyikapi keramat itu atau keganjilan-keganjilan itu ada 3. Ada ifrat, ada tafrid, ada hikmah. Ada yang ifrat, ada yang over, fanatik, jadi muhibbin. Terus pokoknya apa yang dilakukan keganjilannya oleh orang itu dia terima aja mentah-mentah. Terus pokoknya kayak aku keren, kayak aku wali, iso mabur, telung dino rak turu, atau apapun istilahnya. Kan orang telung dino gak turu kan masuk keganjilan dulu ya. Iya, Kayak gak normal ini keganjilan itu. Anggap aja itu keren dan gak sakit gitu loh. Sakit. Di sisi aspek itu yang nggak bagus. Dalam arti itu adalah karena fokus titiknya pada keanehannya itu saja. Padahal bukan itu yang dicari dalam keramat. Lah, mohon maaf terkadang kemudian yang diklaim gurunya itu nyaman di zona itu. Yang punya karamat tadi. Diklaim nyaman bahwa wah ini akhirnya fanatisme buta terjadi. Kemudian apa namanya ya, kalau dalam bahasa orang-orang itu kemudian apapun yang dikatakan gurunya itu seakan-akan paling benar. Maka di manaqib Syekh Abdul Qadir sudah berpesan itu bahwa hati-hatilah kamu ketika berinteraksi dengan orang.
sebelum berinteraksi pastikan apakah perilaku orang itu sesuai dengan Quran atau hadis sunnah Nabi. Supaya ketika kamu suka kepada orang itu, suka karena sesuai dengan aturan Quran dan hadis. Kalau nggak suka karena aturan Quran dan hadis. Bukan karena kecondongan dirimu saja, hawa nafsumu. Itu kalau masuk dalam ke ini ya, kalau fanatik buta kan nafsu ya. Itu malah sama dengan yang pesannya wasiatnya Mbah Kiai Turehan Kudus itu. Ojo kagetan, ojo gumunan, kabeh kuwi ditimbang kanggo mizanus syar'i. Jangan kaget, jangan gumunan, jangan heranan, karena semuanya itu harus ditimbang dengan mizanus syar'i, timbangan syariat. Berarti syariat penting sekali saja. Lihat kontrolnya para wali yang quote and quote yang merasa kemudian pede dengan keramatnya kan syariat. Tadi Abu Yazid Bustami mengatakan itu, Junaid Al-Baghdadi mengatakan itu. Tidaklah orang kemudian bisa terbang, bisa ini kecuali diukur dengan syariatnya gimana. Kalau syariatnya nyambung, itu keramat. Kalau nggak nyambung, dukun. Oke, itu paranormal, syariat misalnya. Syariat. Tolak ukurnya syariat. Semua, hampir semua tasawuf, karena kewalian itu bicara soal tasawuf ya, standarnya adalah syariat. Ibarat tangga itu kan harus runtut ya. Iya. Jangan langsung ke hakikat Nggak gitu bisa, ya. nggak. Ada proses yang harus. Lah, berlebihan fanatiknya itu karena dia melupa bahwa itu adalah hadiah, bukan tujuan. Oke. Tapi juga yang kedua, tafrid. Nggak percaya sama sekali. Itu jangan. Nggak masuk akal ini. Wah, ini ngawul ini tahayul ini mitos ini. Nggak bagus juga. Karena apa? Tanpa sadar, kalau kita kemudian tidak percaya itu, Allah sendiri yang juga melakukan itu. Oke. Di Quran tadi Siti Maryam saya contohkan. Ashabul Kahfi saya contohkan. Mukjizatnya para nabi itu kan keanehan semua, tidak sesuai dengan sunatullah yang ada dalam ini. Tapi maka kalau kita nggak hati-hati, kemudian apatis atau bahkan skeptis ya, nggak percaya sama sekali dengan itu juga bahaya. Karena apa? Seakan-akan kita meniadakan satu aspek, yaitu qadarullah. Oh iya, betul. Selain sunatullah yang berjalan dalam sistem semesta ini, ada juga qadarullah. Dan Allah itu yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan-tangan kita semua. Allah mau apapun terserah Gusti Allah. Bahkan itu juga mungkin kita bisa merasakan itu. Iya. Tidak hanya mungkin tadi karamat para wali, tapi juga kadang kita kalau misalkan mau benar-benar taat kepada Allah, dekat dengan Allah juga ada anugerah dari Allah kan. Iya, maka ulama semuanya sepakat, para wali, para sufi sepakat bahwa al-karomah khairun min al-istiqomah khairun min alfi karomah, yaitu keramat yang tertinggi itu adalah istiqomah dalam syariat Allah. Keramat tertinggi itu adalah istiqomah dalam syariat Allah. Zaman sekarang, Mas, orang bisa taat, sholatnya sregep, apik, ora dzalimi wong. Itu keramat, Mas. Gigiran pilkada rak melu rame, uripe tenang-tenang ae. Itu keramat, Mas. Itu lebih keramat daripada orang yang bisa kemudian dari sini duduk di MAJT kemudian sampai di Paragon 2 menit. Itu enggak. Itu jin iso, Mas. Dia pakai bantuan jin bisa itu. Itu hal yang biasa. Hal biasa. Yang zaman sekarang orang bisa kemudian tetap istiqomah, sholatnya terjaga, hubungan relasi antar teman terjaga dengan baik, tidak nyakiti orang zalim, tidak punya status-status yang menyinggung perasaan orang. Itu keramat, Mas. Termasuk kepada orang yang punya wadifah atau punya rutinan lah ya tentang menjaga amalan. Itu keramat, Mas. Orang yang istiqomah itu keramat. Maka keramat apapun nggak penting. Maka tadi saya mengatakan bahwa keramat itu tidak menjadi tidak menjadi penanda utama dari kewalian seseorang. Bukan berarti orang yang nggak punya aneh-aneh itu nggak jadi wali. Enggak. Jadi istiqomah tadi termasuk keramat ya? Sangat keramat. Nah, makanya ini Mas Anies juga keramat. Istiqomah ngopi. Ngopi itu ngopi ya. Istiqomah ini. Jadi itu orang sekarang sulit, Mas, untuk bisa menjaga itu. Karena berat sekarang itu ya istiqomah. Iya, karena orang yang dianggap normal itu ya soalnya sakarape dhewe. Naga nyindir statusnya wong. Ya kan normal aja nyindir statusnya wong, rasani tonggo itu dianggap kenormalan itu. Tapi orang bermasalah kan. Benar. Jadi kan sesuai zamannya ya, Ustadz. Lah, waktu itu kok para wali itu kemudian zamannya karomahnya seperti itu tuh kira-kira mulainya dari mana? Benar, sesuai dengan zamannya. Karena kenapa Wali Songo seperti itu? Karena konstruksi masyarakat Jawa saat itu yang dinamakan pandito, pandito itu ya yang dituakan soal agama, itu juga jaduk. Juga punya kanuragan.
Itu misalkan artinya sebelum para wali masuk ke Jawa atau gimana? Ya, dia harus menyesuaikan dengan dakwahnya itu. Karena ruangnya seperti itu. Ya kayak wayang itu kan. Kan nggak mungkin dakwah kemudian majlis bersolawat, nggak ono. Sementing wayangan medianya. Itu keramat karena dia bisa menyesuaikan momentumnya. Nah, saya teringat ada satu makalah ya dari seorang tabi'in. Namanya Imam Mutarif bin Abdillah Syekhir itu. Dia mengatakan bahwa uqulun nas ala qadri zamanihim. Intelektual orang, akal orang itu tergantung sesuai dengan kadar zamannya. Kalau enggak, ya akhirnya keanehan itu harus sesuai dengan kadar zamannya. Nyoba ya, mohon maaf, andekan ya, kemudian dia punya lorong waktu, Wali Songo kali Jogo kemudian pegang tablet atau HP, nggak nyambung, nggak bisa diterjemahkan. Tapi kali Jogo kemudian megang wayang, dia bisa buat lakon wayang, diwaruci menjadi inspirasi orang kemudian berpikir tentang konsep ketuhanan, relasi manusia dengan Tuhannya. Orang itu namanya keramat. Iya. Artinya punya kelebihan gitu ya. Kelebihan. Atau mungkin gini ya, Ustaz. Misalkan contoh begini, saya analogikan begini. Perjuangan dulu para pendahulu kita, para guru-guru dengan perjuangan kita para murid itu beda kan? Beda wasilahnya. Beda wasilahnya. Yang diperjuangkan sama. Yaitu menegakkan syariat Allah. Tapi caranya beda. Ya, wasilahnya yang berbeda. Lah keramat itu sesuai dengan konteks wasilahnya sendiri itu. Contoh, sama-sama pakai inilah. Sekarang media digital dikembangkan. Tapi kenapa yang sana itu baru 1 bulan 3 bulan tapi sudah sangat aktif dan ini. Kalau nggak keramat nggak bisa itu. Yang lainnya cuma seadanya masalah. Maka sesuai dengan kompetisinya sesuai dengan momentumnya. Lah contohnya masalah ya. Zaman Wali Songo ya perangnya pakai keris. Tapi Wali Songo juga pakai bedil. Ya nggak fair tuh namanya itu. Nggak sesuai dengan momentumnya. Maka logika keramat itu pasti akan sesuai dengan momentum masanya. Logika keramat itu sesuai dengan momentum masanya. Maka Wali Songo juga harus jaduk. Cerita-cerita banyak Sunan Bonang itu kemudian berdakwah sampai harus melawan para pandito-pandito yang jaduk-jaduk, memang harus dilatih. Bahkan ada riwayat ya, catatan tapi tidak tahu Allah alam bisawab. Sampai kenapa kemudian dalam catatan Sunan Bonang itu Wali Joko istilahnya. Kenapa itu? Karena sampai nggak menikah karena ketika perang melawan orang-orang di daerah Kediri itu, para pandito-pandito yang sekte saya lupa namanya itu yang salah satu ritualnya adalah makan daging manusia itu, perang sampai kemudian bisa menghilangkan kejantanannya Mbah Sunan Bonang sehingga beliau nggak menikah itu. Ada riwayat seperti itu. Gus Dur itu juga pernah menceritakan soal seperti itu. Meskipun ada versi yang lain Sunan Bonang juga menikah, Allah alam ya. Tapi intinya adalah ada konsekuensi serius dari perlawanan seperti itu. Rasul juga harus menyesuaikan Quran sesuai dengan faktanya karena Quraisy itu adalah dunia sastra, maka Quran harus muncul dengan nuansa sastra. Tapi bukan kitab sastra, tapi nuansa sastra menjadi wasilah untuk itu. Untuk memahami Al-Quran. Ya, lah, tingkat korelasi seperti ini itu, maka kayak peristiwa-peristiwa orang pencucian uang siapa itu kayak Dimas Kanjeng. Nah, karena mental kita materialisme, lihat uang banyak, yo khilaf lah. Kayak tadi ya, nambah beras tadi ya. Itu problemnya situ. Tapi intinya gini, keanehan yang sifatnya material ya, khisyah indrawi, itu pasti orang Jawa itu nyelimurke itu apa ya? Menyamarkan, memalingkan diri kita kalau nggak hati-hati. Kalau nggak kita benar-benar menjaga betul keimanan kita ya. Kan juga ada cerita gini Mas Aldi. Ada beberapa orang itu sering sowan ke makam para wali itu, tapi karena ada ritual khusus. Misalkan contoh pengen sesuatu itu? Ya, pengen jaduk atau apa itu kan. Kemudian ditemuni sama Mbah Wali katanya begitu. Nah, kemudian dikasih sesuatu itu Ustaz. Nah, apakah juga itu bagian dari kita melanjutkan estafet keramat wali atau apa itu? Enggak, kalau saya enggak itu beda ya. Beda konteks lah. Memang ada dunia spiritual seperti itu, tapi saya belum bisa mengonfirmasi apakah yang datang itu seorang wali itu atau jin biasa. Iya. Kan jin malaikat itu kan salah satu keahliannya kan bisa mereplika toh. Ya, bisa ngembo-ngembo ya. Ngembo-ngembo orang Jawa itu. Wallahu alam kalau soal itu alam. Apakah yang benar yang ngasih itu adalah wali itu atau enggak? Pertanyaan sekarang adalah kita belum pernah melihat wajahnya Kak Wali Songo masalah. Iya. Apakah yang benar yang digambar-gambar itu, yang dijual berapa itu 10 ribuan itu, memang seperti itu Wali Songo? Oh alam, nggak ada. Kalau misalkan nih belum pernah lihat langsung Wali Songo kan tadi kan ada 3 kategori ya Mas Aldi ya. Kita nggak boleh fanatik, kemudian kita juga nggak boleh nggak percaya, kita ambil hikmahnya. Bagaimana sikap kita sebagai anak muda terhadap cerita Wali Songo itu Ustaz? Karena kita Nah, ini PR kita bersama.
Maka kita sekarang mulai melatih lah membaca Wali Songo itu bukan dalam aspek yang supranaturalnya dan bukan pula kemudian menafikan Wali Songonya karena alasannya tidak punya literatur apa. Enggak, kita aja yang enggak sadar bahwa Wali Songo itu mengemas ajarannya sesuai dengan kadar masanya. Nggak mungkin Wali Songo qala Rasulullah, nggak ada, kitabnya aja nggak ada. Coba apa ulama dulu orang tua kita itu kita baca Fathul Qorib itu kan juga enggak. Meskipun Fathul Qorib sudah ada mungkin. Di zaman Wali Songo yang namanya kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami itu sudah ada. Wong Sunan Kudus itu hampir satu masa dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitabnya Suyuti Tafsir Jalalain sudah ada zaman Wali Songo itu. Tapi kan apa ngaji Tafsir Jalalainnya enggak juga. Tapi apa? Wali Songo itu kemudian reformulasi ya, mensarikan ajaran itu dengan ya keramatnya Wali Songo apa? Dibahasakan Jawa. Bahkan ada banyak simbol-simbol tuh ya. Simbol-simbol. Kan kayak orang mau masuk masjid ada itu ya kolam padusan, ada kolamnya. Itu simbol tentang bahwa masuk tempat suci itu harus suci, harus bersih. Itu bahasa-bahasa simbol. Nah, orang Jawa kan mainnya itu. Nah, berarti Wali Songo waktu itu gampangnya kan katanya nggak ada karena nggak ada kitab. Berarti kan Wali Songo di situ bukan mewariskan kitab kan, tapi lebih ke falsafah hidup. Falsafah hidup. Ada kitab tapi ya karena kita kurang pilih aja nggak tahu. Sama kan ada juga kan tembang-tembang yang dibuat oleh para Wali sunan. Songo. Ada tentang Macapat itu ya, ada Megatro, Kinanti dan seterusnya. Iya, ada semua. Bahkan ambil contoh gini, saya kan nanti sedikit promo ya. Saya nulis juga dalam artikel itu di Alif Edi tentang relasi Tombok Hati dengan antara Sunan Bonang dengan ulama di daerah Malabar India, kakeknya Soebatul Mu'in itu. Ada hubungannya, sama literaturnya, pembacanya juga sama. Jadi yang kita harus percaya sekarang itu warisan-warisan tutur para wali. Ajaran-ajaran tuturnya seperti saya pernah neliti tentang Muria ya. Muria itu punya di penyajian tentang pagerono omahmu kanthi mangkok. Pagarilah rumahmu dengan mangkok. Apa itu maksudnya, Ustaz? Pagar itu kan pembatas ya. Rumah dengan mangkok. Mangkok itu apa? Tempat makan. Apa? Ya berbagi dengan tetangga. Kalau kamu rumahmu nggak pengen dilompati, nggak pengen diganggu, ya berbagi dengan tetangga. Itu kan rumahnya di depan taruh mangkok. Gitu. Itu yang mungkin yang sulit bagian amal sekarang ya. Itu kalau dipikir-pikir, apa ajaran apa itu? Itu ajaran Nabi Sunnah Rasul. Tentang apa? Memuliakan tetangga, memuliakan tamu, jangan sakiti tetangga. Kita punya ajaran di hadis Nabi, kalau kamu memasak kuah dilebihkan agar tetangga kamu kasih. Lah, kan nggak mungkin kemudian Sunan Muria, qala Rasulullah ning hadis Bukhari Muslim. Bukhari Muslim ki sapa iki? Ya bingung tuh. Wis inilah, omahmu pageri mangkok. Apa sih? Ya ana barang luweh didum kene tangga. Kan secara langsung kan aman rumahnya. Iya, itu kan hadis Nabi. Itu namanya living, menghidupkan Islam sesuai dengan konteks masyarakatnya. Dengan lokal wisdomnya. Dengan lokal wisdomnya. Kan wama arsalna min rasulin illa bil ghati qaumihim. Allah itu mengutus rasul ya, tidak lain kecuali dengan bahasa kaumnya. Berarti juga bid'ah dong, Ustaz. Kreasi bid'ah hasanah tapi. Bid'ah hasanah. Seperti cerita kayak Sunan Derajat itu di makom ada tulisan ya. Wene tongkat marang sing utama. Itu bagian dari apa ajaran agama lah. Cuman konteksnya kan memang karena sudah dijawakan gitu ya. Dijawakan. Itu ada hadisnya. Kita yang kurang mikir aja. Karena karena literasi masyarakat kita saat zaman Wali Songo beda dengan literasi sekarang. Mana dalilnya? Orang dulu nggak butuh dalil. Dawuhe napa kula nderek. Karena konstruksinya adalah konstruksi antara ndoro kalih abdi. Kan itu relasinya. Maka kenapa para Wali Songo itu tidak hanya sekedar orang alim, tapi juga punya otoritas status sosial tinggi. Semua Wali Songo itu punya jalur bangsawan juga. Jalur bangsawan semua. Maka Wali Songo itu bukan karena 9. Itu kenapa, Ustaz? Kan ada yang mengartikan itu nanti beberapa makom itu. Ada salah satu karya yang bicara soal Wali Songo itu diantaranya ada karya dari cucunya Sunan Giri, namanya Sunan Prapen. Ya, Sunan Prapen. Sunan Prapen itu makomnya itu kalau dari kiri itu ambil kiri. Jarang turono mesti. Pernah tapi nggak tahu jalannya. Kalau ke Giri pernah kan itu. Dia membuat catatan ya. Tapi itu sudah disalin oleh siapa lupa namanya itu. Ada namanya
wali sana tulisannya itu. Wali sana. Wali sana. Tulisannya itu wali sana. Sana. Sana berarti Itu diantara Sono. Nah, itu orang sekarang terus semuanya gitu. Itu catatan lumayan awal terkait dengan Wali Songo. Jadi Wali sana itu kalau dalam catatan Sunan Marben itu tidak 9, 8. malah 8. 8. Karena kata sana itu bukan Songo. Sana. Wali itu wali ya, Wali. kekasih Tuhan, Waliullah. pandito, waliullah, guru agama. Sana itu bicara soal itu ada memang dari bahasa Sanskerta, bahasa Jawa, dari kata sasono. Sasono, apa itu? Sasono itu adalah tempat wilayah. Oh, sasana. Oh iya. Oh iya ya, sasana. Lah, wali sana itu adalah para wali yang punya mandatori kewilayahan Jadi di zaman itu. punya wilayah masing-masing gitu ya. Ada levelnya wali itu, ada wali Madya, wali Ngajeng, wali Wingking. Oh. Jadi wali Ngajeng itu wali yang mempunyai kewilayahan dengan istilahnya jung. Jung itu ya kayak kakak bahasa kita. Berapa ya? 1000 atau berapa jung? 1000 kakak atau ada wali tengah itu sekitar 500-an atau berapa. Kemudian jadi tingkat kewilayahannya. Jadi bukan jumlah 9-nya. Di antara wali pertama itu ya kayak Maulana Ishaq, ya, Ibrahim Asmoro Konti. Jadi kenapa para wali itu diidentik dengan namanya, dengan nama tempat. Nama tempat. Sunan Ampel karena memang di Ampel. Sunan Giri karena wilayahnya di Giri. Sunan Kudus karena wilayahnya di Kudus. Sunan Muria karena wilayahnya di Sunan Muria. Jadi ada levelnya mereka. Jadi saya itu punya baru tahu otoritas wilayah masing-masing. Tidak hanya sekedar waliul ilmi, tapi juga waliul amri. Jadi atau mungkin misalnya jadi kayak semacam apa ya? Cagaknya wilayah itu ya. Iya. Jadi Sunan Kudus itu tidak sekedar waliul ilmi, wali pengetahuan agamawan, tapi juga waliul amri, punya otoritas kewilayahan di Kudus. Memimpin juga ya. Sunan Kudus itu wali Ngajeng. Yang kewilayahannya itu sampai 1000 jung. Jadi besar. Nah, wali itu tahu posisi. Nek wali ini kelas wali kecamatan, gak usah gawe masalah mbek wali kabupaten. Itu levelnya beda. Nah, maka saya itu akhirnya tahu bagaimana konflik Demak antara Sultan Hadinin dengan Sunan Kudus ya. Perebutan tahta pasca Trenggono itu. Karena ternyata Sultan Hadinin itu kan mantunya Trenggono. Itu levelnya wali Ngajeng. Yang punya kewilayahan sama dengan Sunan Kudus. Maka berani, kalau bahasa kita berani berhadapan-hadapan versus. Karena tingkat kewaliannya sama, kewilayahannya sama. Nah, saya baru tahu kenapa kemudian Sunan Muria itu kemungkinan bukan wali Ngajeng, mungkin wali Madya atau wali Wingking. Karena beliau kemudian akhirnya agak menghindar dengan gegeran Demak pasca Trenggono wafat. Kan juga anaknya juga lebih menghindar lagi ke daerah Pulau Karimun. Sana Karimun katanya itu. Karena tahu diri lah. Yang konflik itu doro-doro. Itu ajungan-ajungan ya. Itu memang harus porsi itu. Nek levelmu jadi kiai ranting misalnya. Ono gegeran yang kecamatan apa gapan level kabupaten geger dungokno wae. Sejarah kewe lah. Kan apa kayak melu urun mikir ya belum mesti diterima. Kayak melu geger belum mesti digatekno. Ini penting Mas Aldi ya untuk tahu pembelajaran porsi. hari ini ya. Tahu Kan sekarang tahu orang nggak tahu porsi. porsi ya. Sekarang ada geger di Jakarta atau di Melu pusat. rame. Yang dirantai ikut rame. Itu lah wali itu tahu porsi. Maka kemudian peristiwa konfliknya itu terukur dan terbaca. Ya. Maka kenapa kemudian Aryo Penangsang itu di backup oleh Sunan Kudus. Kemudian Joko Tingkir itu di backup oleh Kalijogo. Karena Kalijogo dengan Kudus secara teritorial kewilayahan itu wali Ngajeng semua. Sama-sama makomnya sama. Iya. Nah, kalau Panglima dengan sendal makom yang sama itu ngopi iso kuwi. Meskipun di masalah ngopi iso bener ya. Tapi level Fathul Qorib, geger be Fathul Wahab, jak ngopi iso ora? Nggak bisa. Tukaran mesti. Sing Fathul Qorib ngaram-ngaramno, sing Fathul Wahab oleh. Tapi level Fathul Wahab nyantai aja itu. Karena jadi orang itu tahu porsi-porsi seperti itu. Berarti makom itu juga tingkat-tingkatan ya? Iya, makom kewilayahan juga tingkat-tingkatan. Kalau kenapa kok itu yang terkenal Wali Songo itu ya 9 nama wali itu ada? 9 nama itu apa ya kalau saya bayar lumayan agak kurang pantas ya. Karena bicara soal komoditas itu. Mohon maaf nih bahasanya itu. Karena wali yang kita masyhur sekarang itu kalau dari sisi aspek kesejarahan kan nggak ada yang berhimpitan sama, ada yang beda jauh masanya. Gresik itu jauh. Gresik itu Sunan Gresik sudah wafat, Sunan Ampel belum sampai ke Nusantara.
Sunan Grijaya itu wafat di awal tahun 1400-an. Jaraknya jauh tuh rentang jarak Iya. waktunya. Jadi bahkan 1200 mungkin ya, 1100-an, 1200 atau 1300. Nah, Sunan Ampel baru datang 1400-an Masehi. Jadi rentang waktunya jauh. Ada yang satu muka satu. Tapi kalau Ampel, Giri, Bonang, Demak, ya, Faten Fatah sampai Kalijogo, sampai Kudus, sampai Gunung Jati yang lainnya, itu hampir satu pola masa. Oh, satu masa itu ya. Satu masa. Berarti semua zaman itu ya, Mas. Ya, maka kemudian ada sebagian para peneliti mengatakan bahwa Wali Songo itu ada grade-nya ya. Wali angkatan pertama, angkatan kedua. Jadi kayak dewan itu. Karena memang dia tidak tunggal. Dia karena suka kadang gini Mas Aldi, kalau kita belajar tentang Wali Songo ya, kan Sunan yang Gunung Jati itu kan, itu kan punya cerita sendiri tuh, yang mungkin polanya beda dengan yang ada di beberapa wilayah di Jawa kan. Iya, kalau Gunung Jati itu keren, tidak hanya wali, raja dia itu. Kalau yang lain cuma kewilayahan ya, mungkin klasik bupati atau gubernur. Kalau Gunung Jati itu raja. Otoritasnya raja, dia satu level dengan Demak itu. Kerennya di sana itu. Otoritasnya tinggi. Saya malah pernah baca itu tentang yang Wali Songo itu ya, Ustaz. Tapi bukan jumlah 9-nya, tapi kayak mata angin. Maksudnya Nawa, ya. Nawa, Agus Nyoto itu mengaitkan dengan Nawa Dewata. Nawa Dewata. Itu gimana Ustaz? Nawa Dewata itu dewa dalam 9 arah mata angin. Nah, tradisi Jawa kemudian memberikan simbolisasi kepada para penggawanya, panditonya dengan Wali Songo. Simbol sanga itu Songo adalah Nawa Dewata itu. Nah, berarti apa ada hubungannya dengan tadi pembagian wilayah? Kan itu juga mata angin kan juga berkaitan dengan wilayah dan tempat gitu loh. Kalau mata angin berkaitan dengan soal spiritualitas tentang kosmologi lebih Jawa. Kebatinan ya. Kebatinan kosmologi Jawa bahwa ada 9 arah mata angin dijaga oleh para dewa. Bahwa keislaman Jawa itu dijaga oleh 9 mata angin kewalian. Nah, gitu loh. Jadi ini soal sugesti spiritual. Iya. Berarti makom kewalian atau kewalian. Jadi 9 itu harus ada penjaganya. Kayak kalau dalam bahasa tadi kita punya wali badal itu ada 7. Kalau ini wafat diganti, harus ada penggantinya. Seperti itu. Jadi ini soal spiritualitas, level spiritualitas. Bukan bicara soal kewilayahan teritorial itu. Enggak. Termasuk gini juga saja. Atau mungkin saya analogikan begini, kalau Nabi yang wajib atau Rasul yang wajib kita imani kan ada 25. Tapi kan kalau kita ketahui beberapa literatur Nabi itu kan ribuan ya. 124.000. Nah, kan atau jangan-jangan juga konsep itu dipakai di Jawa. Wali Songo tadi. Yang 9 itu yang jadi mungkin tadi ya. Ya, bisa. Kan bisa lebih dari 9 kan. Memang lebih dari 9 karena konsepnya ketika model seperti itu kelembagaan, maka ketika ada regenerasi. Ada wali level pertama di masa itu adalah Ibrahim Asmoro Kondi, Jumadil Kubro, Maulana Ishaq, kemudian ada yang mengatakan Sunan ini di Tuban itu ya Allah siapa? Kiai Sunan Bonang. Bukan. Ada lagi yang lebih senior. Allah, saya lupa itu. Sunan Derajat, bukan ya? Derajat malah udah lagi itu. Sunan Derajat itu wali nom tipenya. Sunan Derajat itu wali nom karena dia itu levelnya Sunan Muria. Yang paling mulia nom adalah Sunan Muria. Nanti level belakang lagi ada Ampel, Siti Jenar, kemudian Sunan Giri, Sunan Gunung Jati dan jadi punya grade. Iya. Itu hanya soal kewilayahan. Jadi normal-normal saja. Jadi gini, jadi keramat itu ya. Bicara soal keramat itu kita nggak boleh terlalu fanatik, tidak boleh juga tidak percaya. Yang kita ambil adalah bagaimana orang kemudian mendapatkan anugerah hadiah dari Tuhan seperti itu. Kalau mau dapat keramat, ya suluknya dilakukan. Prosesnya ya. Proses itu dijalani. Kalau bahasa Jawa itu tirakat ya. Jangan shortcut sementing enake tapi gak gelem rokosone. Wong kena kalau orang Jawa wong sinawang. Kita enak yo rekosone serius. Enak yo sugih. Coba gelem tak agar dino melek rasa turu, mikir gawean, mikir kalkulator, mikir sampai lali urip, lali jalan-jalan, lali sembarang. Akhirnya emang harus orang sinawang. Jadi berarti kalau ngomong pali kemudian keramat, hari ini pun juga masih berlaku Ustaz? Masih, kekeramatan, keganjalan hidup itu masih pasti akan ada. Selama tadi qadarullah itu masih berjalan. Sunatullah itu natural. Termasuk juga wali-wali Allah juga masih punya potensi kita sebagai hamba Allah yang masih hidup ini juga punya potensi untuk jadi wali kan itu? Pasti, wali itu nggak tiban Mas. Kalau ada yang mengatakan, wali tiban, saya nggak percaya.
laduni. Nggak ada. Wali itu nggak ada tiban. Kita mengatakan tiban karena kita baru tahu aja. Bahkan Karena ada satu fenomena yang muncul terus orang pintar itu juga nggak tiban, Mas. Iya. Susuk pintar itu nggak on. Pasti ada pemicu kepintarannya. Loh, Allah kan katanya qadarullah. Qadarullah itu juga ada argumentasinya. Iya. Maka banyak cerita kewalian orang itu karena, maka saya itu percaya bahwa namanya laduni itu ada. Tapi bukan kemudian senatural itu orang bisa laduni. Banyak cara orang bisa laduni. Iya. Saya ambil contoh yang paling masyhur lah. Mbah Kiai Ihsan Jambes Kediri yang punya kitab Sirajul Thalibin. Itu masa mudanya saumure awake dhewe niki. Itu belingnya santri. Apa? Lebih ngalim soal lakon wayang daripada ngaji kitab. Jadi anggar bengi itu ngene wayangan ya. Wayangan. Nah, wayangan itu dengan apa sih? Ya, ono judi, ono sing model keplek, ono minuman mungkin enggak lah. Sampai level kayak itu apa? Ya nombok itu loh. Zaman aku masih kecil itu ada itu yang ndok apa ditombok untuk ndok 5 nebak-nebakan itu. Jadi beliau dunia seperti itu malah dinikmati daripada dunia santrinya. Sampai pada satu masa dia diajak ziarah ke buyutnya di daerah Ponorogo, daerah Pacitan. Ponorogo kata-kata. Diajak mbah putrinya untuk ziarah ke buyut-buyutnya. Mbahnya putri itu ngomong ke makamnya mbah buyutnya itu. Niki lho mbah putune jenengan Ihsan. Wandane angel, ragilem ngaji ngene. Dilaporkan sama mbahnya. Ya, mbahnya ada komunikasi ruh kan istilahnya. Mun tersanjung ndak apa-apa gitu. Cerita beliau itu suatu saat malam itu mimpi ditemui oleh orang ya kayak kiai itu, yaitu dia. Kemudian kiai itu nggawa watu. Kowe nek gak gelem ngaji, tak antem nggawa watu iki. Habis itu bangun kemudian sadar mau belajar jadi alim. Jadi belajar dulu. Tetap belajar. Iya. Kan enggak tiba-tiba langsung ngalim garang kitab itu ada. Ternyata secara teori ada. Oke. Namanya akal maurus. Apa itu, Ustaz? Akal maurus itu ini yang saya mengatakan bahwa keramat maknawi itu lebih keren daripada keramat hisiah ya, mat indrawi. Akal maurus itu adalah orang benar menjadi berubah dari nakal menjadi baik. Karena apa? Karena doa orang tuanya, doa guru-gurunya. Iya. Yang masyhur cerita itu soal keramatnya Mbah Kiai Umar Muayyad Solo. Santrinya Mbah Munawir itu, Mbah Kiai Umar Muayyad Solo. Itu pernah ada satu cerita, ini Gusmus juga cerita soal ini. Ini cerita masyhur. Jadi saya mungkin bolehlah cerita soal ini, masyhur soalnya. Dan Mbah Umar sudah situ kan. Yeah. Jadi suatu saat Mbah Umar itu meminta kepada santri, lurah pondok atau mungkin bagian keamanan pengurus untuk menceklis ya santri sing paling beling sampai sirop meh beling. Jadi dengar itu kan, dicatat ya. Nah, bagi Aldi Chandra, Anis itu ya. Anis paling dhuwur. Paling beling. Stadium 4 belingnya. Sampai yang rencana mau beling, misalnya kasarnya ngono. Diceklis itu. Lah pengurusan bahagia, wah cocok ini. Mungkin Mas Anis itu senior tapi tak tazir gak penak. Terus biar urusannya yai. Lah pengurus itu keamanan, wow, semangat catat semua itu, semangat semua. Stoknya ke yai, niki yai. Oh yes, matur suwun. Udah 1, 2, 3 hari ditunggu oleh pengurus. Ini eksekusinya apa ini? Pengurus benar. Kok gak ada panggil untuk kita eksekusi? Dan akhirnya sowan Pak pengurus. Sowan mempertanyakan itu tentang catatan itu kelanjutnya pripun ya. Lah napa? Lah terus kula ngelis niku kan kula nenggone ditakzir napa sedaya. Loh, sing pengen nakzir sapa? Itu Mbah Yuma. Lah kok mboten ditakzir terus damel napa itu? Untuk apa itu? Catatan itu. Aku iku angger bengi tak Fatihah siji-siji. Orang yang tadi masuk list catatan tadi. Sapa nyono kefutuh Gusti Allah. Sapa nyono kefutuh Gusti Allah. Kita masuk masal di itu ya. Nah, itu ceritanya Gusmus ketika cerita itu di satu forum. Beliau cerita itu di satu forum di pondok pesantren yang sedang haflah Khatmul Quran di pondok itu. Nah, ketika Gusmus cerita soal itu, list itu, beliau selesai duduk di samping pengasuh pondok itu. Pondok itu menang dan nangis. Ditanya Gusmus iki lha apa? Kula nggih mlebet ing catatan niku. Itu namanya keramat maknawi. Keramat maknawinya itu barokahnya guru. Akal maurus, akal yang diwariskan dengan cara doa-doa. Maka terkadang nyuwun sewu, kita kok kemudian kaget dengan tadi, kok aku dadi ngene yo. Iya, tadi mungkin ya ada beberapa peristiwa yang kita kok kaget. Saya merasa logika hidup saya itu kok gampang banget ya. Gak nyambung dengan kondisi saya sekarang.
kok enak Orang turut yo. tapi kok ya. Kok enak. Jangan-jangan ada akal maurus yang sampai pada diri kita. Oke. Allah sayang kita karena Allah lagi sayang kepada kekasihnya, dan jenengan itu dikasih oleh kekasihnya Allah. Iya. Akhirnya mendapat limpahan keramatnya itu, doa-doanya. Artinya kalau masalahnya kita punya orang dalam tuh ya. Iya. Dan itu Rasul juga sama. Peristiwa Taif itu Rasul mengamalkan ini. Allahumma hdi qaumi fa innahum Gusti ampun disiksa, ampun diantemi Gusti. Mangkelah dadi wong apik. Itu namanya akhirnya orang Taif semuanya menjadi orang muslim. Oke. Nah, ini menarik Ustaz. Itu keramat yang bagus. Ya, artinya kita kalau ngomong keramat misal atau apalagi para wali itu kan nggak ada selesainya. Ini karena sudah dikode Ustaz. Jadi harus kita bersambung. tutup ya. Nanti kita sambung lagi di lain episode ya. Insya Mungkin Allah, ada closing statement bagi tema malam ini tentang karomah para wali Ustaz, monggo. Ya, untuk terkait dengan keganjilan dalam kehidupan kita, satu hal yang harus dipahami bahwa pesannya tadi para wali, para ulama, pesannya 3 hal ya, bahwa keganjilan dalam dunia kita itu ada, dan itu natural sekali menjadi bagian dari konsekuensi keyakinan kita kepada Allah. Allah memang membuat ritme kehidupan itu natural, namanya sunatullah. Tapi di selain Allah juga punya kehendak mandiri yang Allah bisa kapanpun dengan kun fayakunnya bisa merubah orang menjadi baik dan seterusnya. Tapi yang jelas keramat yang istimewa itu bukan karena perpindahan orang bisa satu tempat ke tempat yang lain, orang bisa jalan di atas air, orang bisa jalan di atas udara. Tapi keramat yang paling istimewa adalah orang yang dari nakal menuju kepada Allah, dari orang yang nggak mau tobat sampai mau tobat, orang yang bisa mau merubah dirinya, itu orang keramat yang paling itu merubah kondisi yang paling istimewa. Maka kita nggak boleh berlebihan dalam menanggapi keramat, dan kita juga nggak boleh apatis dan skeptis dengan keramat, karena semuanya itu kehendak Allah. Yang paling penting dalam kehidupan kita adalah mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari anugerah Allah yang diberikan kepada para kekasihnya. Yang perlu kita iri bukan keramatnya, yang perlu kita iri adalah bagaimana Allah memberikan anugerah kepada mereka dan bagaimana cara mereka mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira ya. Oke, matur suwun Ustaz sudah memberikan banyak ilmu kepada kita semua, terutama tentang dunia para wali Mas Aldi. Mas Aldi ada tambahan untuk Cukup Mas? Cukup ya. Iya, para wali. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar DDI dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, bila banyak salah, banyak hilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.